Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sastiana Dwi Agustin. Nomor induk mahasiswa 230301010058. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai tugas sebelumnya tentang makalah mata kuliah e-commerce. Berikut bab 1 mengenai pendahuluan latar belakang yang berisi tentang riset dari perusahaan We Are Social yang bekerja sama dengan Hootsuite menyebut ada 150 juta pengguna media sosial di Indonesia. Jumlah itu naik 20 juta pengguna dibanding riset pada 2018. Masih sama seperti tahun lalu, Facebook menjadi aplikasi media sosial yang paling banyak digemari di Indonesia dengan presentasi 81%. Sementara itu, Instagram yang juga dimiliki Facebook menjadi media sosial kedua yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan presentase 80%. Peningkatan pengguna media sosial tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara sasaran iklan media sosial terbesar di dunia. Facebook yang memiliki 130 juta pengguna aktif bulanan dan Instagram yang memiliki 62 juta pengguna aktif bulanan merupakan media sosial yang memiliki pemirsa iklan terbesar di Indonesia. Perkembangan media komunikasi yang semakin memudahkan kita untuk melakukan transaksi elektronik benar-benar dimanfaatkan bukan hanya oleh masyarakat yang bermukim di perkotaan, yang mana koneksi jaringan di kota sudah sangat mudah dijangkau, tetapi juga masyarakat di pedesaan mulai memanfaatkan kemudahan ini. Bukan hanya untuk berkomunikasi semata, pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan ternyata juga untuk melakukan kegiatan berbisnis. Facebook masih menjadi primadona bagi penduduk di pedesaan dalam hal ini. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun rumusan masalah pada makalah ini yaitu bagaimana implementasi e-commerce melalui Facebook di Desa Jatimulya. Selanjutnya adalah tujuan. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan yang ditarik dalam makalah yaitu untuk mengetahui implementasi e-commerce melalui Facebook di Desa Jatimulya. Bab 2 mengenai pembahasan. Yang pertama adalah hasil analisis studi kasus. Efisiensi, mudah, dan memiliki jaringan yang lebih luas, serta mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat dan keinginan membantu perekonomian suami tanpa mengesampingkan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga merupakan beberapa hal yang melatar belakangi mengapa masyarakat Desa Jatimulya melakukan aktivitas e-commerce. Leli dan Turinah menganggap pengaplikasian yang dianggap mudah ketimbang aplikasi e-commerce seperti Lazada, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain adalah alasan yang kuat mereka dalam memilih Facebook sebagai media bisnis online. Meskipun Desa Jatimulya memiliki grup Facebook sebagai wadah untuk berjualan secara online, namun mereka tidak menggunakan sebagai salah satu strategi karena dianggap lingkupnya yang terbatas. Dengan e-commerce melalui Facebook, keuntungan yang diungkapkan oleh Tunirah dan Leli merupakan penghasilan yang lumayan sehingga bisa meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Namun, tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga tetap dijalankan. Efisiensi waktu dan biaya merupakan keuntungan lain yang mereka dapatkan. Tunirah dan Leli mengatakan selama ini belum ada kekurangan yang berarti yang mereka rasakan selama bertransaksi jual beli di Facebook. Prospek e-commerce di masa depan menurut kedua pembisnis online ini juga sangat bagus. Terbukti dengan banyaknya pembisnis online baru bermunculan. Jangkauan yang luas juga dipandang oleh mereka sebagai keuntungan untuk mengembangkan bisnisnya melalui media digital. Pembeli menaruh kepercayaan terhadap pelaku e-commerce ternyata masih terbilang rendah. Pengimplementasian e-commerce menggunakan aplikasi media sosial Facebook yang dijalankan oleh masyarakat Desa Jatimulya rata-rata dilandasi faktor kemudahan.
Dengan menjalankan bisnis melalui Facebook dirasa mudah karena pasar yang mereka sasar sudah ada karena sudah bertemu di akun media sosialnya. Rata-rata konsumen di Facebook sudah memiliki kepercayaan karena biasanya yang memasarkan produknya di Facebook adalah orang yang dikenalnya. Jadi penjualan pun lebih merasa leluasa untuk memasarkan produknya. Di Facebook, karena sudah mendapatkan kepercayaan, proses transaksi e-commerce menggunakan Facebook di Desa Jatimulya masih sangat sederhana. Kekurangan yang melekat pada e-commerce menurut konsumen terletak pada ketidakjujuran penjual. Masyarakat lebih menyukai iklan-iklan penjual online yang natural tanpa editan, karena kemungkinan besar barang yang difoto dengan kondisi aslinya sama. Sementara itu, kelebihan dari e-commerce yakni bahwa konsumen tidak perlu jauh-jauh datang ke pasar atau pusat perbelanjaan yang jaraknya puluhan kilometer. Mendatangi pasar atau pusat perbelanjaan adalah hal yang tidak efisien karena terkadang ongkos untuk menuju pasar atau pusat perbelanjaan lebih mahal daripada harga barang yang dibeli. Selanjutnya, bab 3 atau bab penutup. Kesimpulannya, berdasarkan pemaparan materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku e-commerce di Desa Jatimulya cenderung menjalankan bisnisnya tanpa rencana yang matang dan tanpa strategi yang bagus. Mereka hanya mengandalkan rasa saling percaya antara penjual dan pembeli. Alasan klise seperti mengisi waktu luang adalah landasan utama mengapa masyarakat Jatimulya terjun di dunia e-commerce. Konsumen umumnya masih belum begitu percaya dengan pelaku e-commerce karena masih sering ditemui kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penjual. Namun di sisi lain, mereka sangat terbantu dengan adanya e-commerce di Desa Jatimulya. Oleh karena itu, para konsumen tidak melakukan belanja online, tidak pernah menggunakan metode transfer dalam pembayaran. Konsumen lebih sering menggunakan metode bayar di tempat atau yang sering disebut dengan COD. Untuk menghindari penipuan, mereka bisa lebih mudah untuk membeli barang yang mereka butuhkan tanpa harus datang ke pusat perbelanjaan atau pasar. Mereka merasa sangat terbantu dengan kehadiran e-commerce di tengah-tengah mereka. Umumnya, konsumen juga merekomendasikan pengalaman berbelanja online yang pernah mereka lakukan, yang mana hal tersebut sangat menggantung pada bagi penjual dan peningkatan penjualan produknya. Implementasi e-commerce di Desa Jatimulya umumnya belum terlaksana dengan baik karena keterbatasan pengetahuan dari pelakunya. Selanjutnya, berikut adalah hasil atau sumber daftar pusaka dari pembuatan makalah e-commerce ujian tengah semester saya. Ada beberapa seperti Afriani Umar Farihah di tahun 2011 tentang strategi komunikasi pemasaran Ron Division dalam pemanfaatan media jejaring sosial Facebook sebagai sarana promosi secara online dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Informatika, skripsi tesis Universitas Surakarta Muhammadiyah. Dan ada beberapa lagi yang tercantum di sini. Berikut daftar pusaka yang bisa saya cantumkan. Saya akhiri mungkin sekian presentasi saya mengenai jurnal program studi e-commerce. Saya akhiri, apabila ada salah dan kata saya minta maaf, pada Allah saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.